Home itu Ih, menolak. suaramu kecilin dikit sampai ribu. Saya kaget tuh aku. Masa sih? Biar aku kecilin dulu kamu bicara. Oke. Jadi Mm-mm. BPOM tuh tidak bisa hadir hanya atas permintaan salah satu pihak, misal terdakwa doang atau jaksa doang. Tapi harus ada panggilan atau permintaan resmi dari hakim untuk memenuhi kebutuhan sidang. Jadi jangan teriak-teriak BPOM begini-begini ya. Tinggal Mm-mm. ya pengacaranya meyakinkan hakim kebutuhannya terhadap BPOM ini apa, minta tolong dipanggilkan kayak gitu, ya. Mm-mm. Betul, betul, Nah, betul. ini ada pertanyaan bagus Kasil Hmm. dari Klis ya. Ada cara atau strategi nggak ya untuk membalikan Banyak, kasus Banyak titipan sih. seperti ini? Nah jawabannya gini Klis, you tanda tangan kontrak dengan Kak Sil, maka akan tahu jawabannya. Hmm. Nah, itu sesimpel itu jawabannya ya. Iya, karena ini kita diperlihatkan sidang dagelan. Ya Betul, saya, betul, betul. walaupun saya mendukung Nikita ya, namun saya melihatnya persidangannya kurang greget satu. Terus saat ini adalah kesempatan Nikita membela dirinya dengan menghadirkan saksi ahli gitu kan. Kemarin saksi 4 fine. Itu tentang bahwa Nikita tidak salah ketika mereview produk. Namun belum pada substansinya. Substansinya apa sih? Pasal yang dikenakan kepada Nikita, didakwakan kepada Nikita tuh belum masuk. Pasalnya 27B ayat 2 UU ITE atau 369 KUHP dan kumulatifnya UTPPU belum ada yang masuk. Empat-empatnya yang menjelaskan produk jelek, titik. Saya korbannya, titik. Nggak ada yang lain. Jadi terus ketika saksi kita bawa nih, biasanya kan saya pengacara. Saya bawa saksi saya, otomatis nyawa harga dirinya tuh saksi ada di tangan saya. Kalau saya melihat saksi saya digituin kemarin sama jaksa, wah, bacot saya bakalan kencang. Mhm. Majelis Hakim izin, mohon jaksa penuntut umum ditegur untuk tidak menekan saksi, memelototi saksi, dan bicara keras kepada saksi. Tuh gua tuh orangnya. Kemarin harga diri saksi, harga diri kita kok. Nggak Iya, ada iya. perlawanannya. Boleh suka sama saya, nggak suka ya nggak apa-apa. Itu nggak, Bu Karyan? Oh fakta itu, karena ini Iya, benar. nasib masa depan orang, hidup mati seseorang, ancamannya nggak main-main. Nggak main-main loh. Kalau dikatakanlah salah satu dari 27B ayat 2 UU ITE atau 369 KUHP ini masuk unsurnya, otomatis TPPU-nya masuk. Bagaimana kita membantah surat dakwaan, membantah saksi yang dibawa oleh jaksa penuntut umum, membantah ahli yang ada yang dibawa oleh penuntut umum, dan membantah semua barang bukti. Itu cara atau strategis untuk membalikan kasus titipan ini, guys. Gitu. Harus keras. Ini urusannya kebebasan seseorang. Kalau sampai diputus bersalah, luar biasa. Kadang-kadang sehebat-hebatnya pengacara pun kalau hakimnya tidak amanah, repot kitanya. Walaupun memang ada upaya hukum yang lain seperti banding, bisa saja karena hakimnya juga berbeda. Gitu. Namun ya di tingkat pertama ini di pengadilan negeri, ini kan judek fakti. Di pengadilan tinggi juga judek fakti, artinya semua fakta harus diungkapkan di muka persidangan. Kalau di fakta ini kan ini sudah mulai pemeriksaan sidang. Nah, dimaksud pemeriksaan sidang adalah pemeriksaan terhadap semua alat bukti yang berlaku di pasal 184 KUHP ayat 1. Kalau untuk alat bukti digitalnya yang berlaku di pasal 5 dan pasal 6 UU ITE. Bongkar semua di muka sidang karena kewajiban daripada alat bukti barang bukti ini yang menjadi dasar utama batu ujinya surat dakwaan ini harus dihadirkan. Untuk apa?
untuk diperlihatkan, diperiksa dan diuji keasliannya serta integritasnya terhadap barang bukti ini. Bagaimana dakwaan itu bisa berlaku yang katanya percakapan kalau sumber dari percakapan ini tidak pernah dihadirkan di muka sidang, yaitu HP. HP ini adalah batu uji. Sama dengan peraturan perundang-undangan di seluruh Indonesia yang berlaku. Ya, itu batu ujinya konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Sementara di kasus Nikita batu ujinya apa? HP yang merekam ini HP siapa? Karena di video kita diperlihatkan ternyata RG sedang memegang HP-nya di speaker ketawa-tawa. Nah, yang merekam berarti bukan HP RG dong. Namun Betul. kenapa di SIPP PN Jakarta Selatan itu HP-nya RG yang dihadirkan walaupun ada keterangan tidak diberikan ke pengadilan. Ini yang harus jadi bahan perbincangan kita semestinya. Jangan gibah-gibah lagi, capek saya. Makanya dari tadi pagi saya cuma ngintip nggak naik. Saya nggak mau gibah, malas. Mahal ilmuku itu. Betul. Jadi langsung ke poinnya aja, ke dagingnya. Kalau mau diskusi langsung ke daging. Nah gitu Glis. Jadi yuk kalau bertanya itu masih banyak serangan baliknya. Itu baru mungkin 2 atau 1 yang diterang. Karena semuanya itu dilihat sama Kasil itu menurut beliau tuh ada 12 kelemahan di situ. Kalau memang mau serangan balik ibarat main bola. Jadi kalau ditanya masih ada, oh banyak. Dia sampai tulis loh, di apa Kasil makalah ya. Sampai ada catatan khusus loh, Pi. Jadi kasus ini tuh sangat terang benderang. Kalau mau serangan balik tuh Ono lebih parah, Pi. Banyak poin-poin yang bisa diiniin lah ya kita ngomong. Banyak, Pi. Banyak sekali. Cuma aku kalau lihat koma-koma pembahasannya sih itu doang juga kayak puyeng juga aku. Abang selalu hindarin, Pi, kalau yang sorry gitu yang nggak ngebahas pada materi pokok. Abang nggak mau masuk. Kenapa? Jadinya ngerumpi, males, Pi. Abang nggak suka ngerumpi. Kalau kita untuk pembahasan Kaniki ya better nggak stuck di gitu-gitu aja. Sebenarnya gini loh, Pi. Ini hikmahnya banyak sekali kasus ini dengan media sosial TikTok. Kita bisa bertemu dengan lawyer-lawyer top. Kita bisa mendengar kuliah umum dari mereka. Banyak ilmu yang kita dapatkan kalau pada nyimak. Makanya abang tuh kalau diskusi lebih banyak diam, siapkan pulpen, buku, abang catat. Gitu. Makanya kan tadi Kasil bilang udah malas gibah, teriak-teriak gini. Tuh, jadi kalau ditanya bisa nggak serangan balik ibarat main bola, aduh banyak banget kesempatan. Nah kalau pengen tahu gimana caranya, nah itu lu harus tanda tangan kontrak dengan pelatih sepak bola itu siapa ya, Kasil gitu. Kalau memang ada bukti nyata yang membuktikan hakim sudah kebeli, apakah Nikita Mirzani bisa langsung baru bisa membalikan? Bukan begitu prosesnya, bukan begitu. Ada tahapan-tahapannya, please. Pertama, harus seperti kasus yang di Surabaya. Seorang anggota dewan, anaknya melindas pacarnya sampai meninggal. Namun, dinyatakan bebas. Setelah itu dipanggil sama komisi kode etik. Dan akhirnya kan ditangkap karena adanya barang bukti suap. Nah, dengan cara seperti itu minimal, ambil contohnya saya. Berarti harus ada cara untuk OTT. Ada pembuktian sehingga hakim, jaksa itu ditangkap dari pihak misalnya KPK. Nah, otomatis kasus Nikita berarti harus ada pergantian. Seperti itu. Ya, melihat dari kasus Ronald Tanul. Berarti bisa aja saat ini diganti asalkan hakim dan JPU itu tersandung OTT. Begitu, Glis. Kalau nggak bisa, saya ambil contoh kasus Rasman sama Hotman. Nah,
Hotman Rasman berharap adanya pergantian hakim. Memang sudah waktunya di rolling. Namun ketua hakim atasannya menugaskan selesaikan dulu kasus itu, baru adanya pergantian. Jadi nggak bisa Grace diganti kalau tidak tertangkap tangan atau OTT atau tersandung kasus pribadi oknum misalnya jaksa atau hakimnya. Seperti itu Grace. Jadi seandainya Nikita Mirzani pegang bukti suapnya untuk bisa lapor OTT. Oh kalau ada, kenapa nggak bisa? Asalkan valid, ada benar-benar buktinya. Nah pertanyaan saya gini, dari tadi glitch ini pertanyaan luar biasa loh Pi. Iya. Ketikannya, kata-katanya, saya kan ya ngerti lah. Pertanyaan saya ini glitch ini mempunyai bukti atau hanya asumsi nih? Rekaman yang lalu disebar itu belum cukup. Ya, belum lah, kan makanya itu disarankan kan sama hakim. Jika memang ada temuan silakan laporkan. Itu kan hakim sendiri yang Hanya asumsi. Iya kan hakim sendiri Glis yang menyarankan kalau memang ada temuan silakan laporkan. Nah nggak tahu tuh PH-nya Bang Fahmi CS apakah sudah melaporkan atau belum. Sebenarnya kasus ini tuh sederhana banget sebetulnya, dari awal tuh sederhana, cuman sampai dibikin istimewa gitu loh Pi. Hanya uang 4M sampai geger sedunia ya. Sedangkan yang 3000 T biasa aja tuh, adem. Betul. Yang 300 T yang suaminya Sandra Dewi pun adem-adem aja tuh. Hanya hukumannya berapa waktu pertama tuh? 4 bulan 6 entah kenapa 4 tahun 6 bulan atau 6 bulan 6 tahun 4 bulan lah itu, terus banding kemudian jadi 10 tahun. Salah. Tapi akhirnya kan berubah jadi 20 ya setelah diinin. Enggak sampai 20, kayak 10 kayaknya. Tadinya di bawah 10 kalau nggak salah. Nah itu 300 T loh. Nah ini cuma 4M buat orang-orang koruptor. 4M paling buat beli permen. Mereka tuh kalau main kasino ratusan, mungkin sampai 1 T kali. Orang almarhum gubernur Papua aja tuh yang meninggal waktu itu ke kasino berapa puluh miliar sekali jalan tuh, sekali main. Jadi abang kasih clue-nya gini Pi, kasus ini tuh. Gunung yang di depan mata dilewatin Pi, nyari bayangan gunung gitu. Udah jelas di PH-PH yang bisa dibilang logikanya tuh kena itu pada materi pokok, tapi nggak dilirik gitu. Jadi konspirasi kasus ini tuh luar biasa. Kalau abang bilang tuh udah komplikasi, ibarat penyakit dalam tubuh tuh udah komplikasi Pi. Udah melebar kemana-mana. Padahal udah banyak yang banyak yang lihat ya kalau ini kasus tuh kejanggal banget gitu. Aku pribadi juga kan tinggal persidangannya gitu. Makanya kan kasih lu udah jelas tuh barang bukti yang harusnya dihadirkan dalam persidangan. Mana uang yang 3, sekian M nggak ada, nggak ditampilkan. HP nggak ada disita, flash disk nggak ada. Jadi ngapain harus sidang, udah ketok palu selesai gitu. Ya bahkan video pun sebenarnya kan itu kan juga jadi petunjuk kan di mana dia bersaksi bahwa dia tertekan segala macam kan. Tapi ternyata tuh enggak, di video itu kan hanya sekian detik ya sempat diputar.
Aku pikir tuh awalnya juga rekaman, ya kan rekaman suara aja gitu. Ternyata itu adalah sebuah video. Mungkin aku mau sedikit jawab sama Gis ya Gis. Gis masih ada nggak Gis? Coba ketik dulu Gis. Gis ketik Kasil spasi _.com. Gis masih ada Gis. Karena aneh masih mau Ada santai. Kasil, ada, dia masih ada. Ada. Oke gini Gis. Katakanlah NM mempunyai flash disk berisi bukti suap. Oke. Kasil monitor. Gis masih ada. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Aku suaranya. Iya iya Gis masih ada. Waduh, Kasil Kedengeran nggak ada. nggak? Sabar ya Gis. Kedengeran kok. Wah si bukan kenapa nggak denger saya dia? Oke. Oke Gis. Jadi gini. Katakan NM punya bukti suap berupa flash disk. Oke. Itu tidak bisa digunakan di persidangan ini. Karena apa? Karena tidak relevan dengan dakwaannya. Itu tidak membantah terhadap dakwaan ini. Salah kamar kalau harus memberikan bukti suap itu di pengadilan ini. Salah kamar. Harus ke KPK. Harus kalau hakim ke KY, kalau jaksa ke komisi kejaksaan. Lapor ke sana. Karena jelas persidangan tidak akan mengizinkan orang mempermalukan persidangan. Begitu aja. Oke guys. Oke. Ya kayak gitu. Jadi nggak bakal diizinkan. Bukannya nggak diizinkan karena akan membongkar aib orang. Aib ya, membongkar aib orang katakanlah ya. Tapi tidak relevan. Itu satu. Dan itu akan menjadi contempt of court, penghinaan terhadap persidangan. Jadi di luar nanti akan riuh dan ribut. Gitu. Ya sebaiknya di tempat yang benar ketika melaporkan adanya penegak hukum yang bermain-main. Dan ketika orang teriak-teriak KPK nggak jalan, KPK nggak jalan, bukan nggak jalan, ini sidang harus selesai dulu. Habis selesai putusan baru sikat, gitu guys. Karena sistem hukum kita masih sistem hukum kuno kan, dari Belanda. Kalau melihat dari suasana sidang ya, saya menduganya begitu guys. Saya menduganya begitu. Bahkan di luar daripada yang berperkara ini ada orang luar lagi. Menduganya kayak gitu. Makanya kenapa Kasil terus yang diserang? Karena Kasil ini bacotnya nggak bisa didiemin, nggak bisa berhenti. Iya kan Vi? Orang yang vokal itu memang bakal digituin kok. Iya. Pasti banyak yang tidak suka gitu. Iya, bacot gue kayak gini mau diapain coba? Pokoknya saya khawatir, sungguh saya khawatir, percayalah saya khawatir sekali. Sampai suara saya serak pagi, siang, sore, malam, bercerita tentang kejanggalan, langkah apa yang harus dijalankan, tapi ternyata di persidangan walaupun ada yang baru tetap aja melempem. Nggak ada gebrakan baru lagi. Apa ada yang bilang gini, menye Kasil. Aduh. Ada yang ngomong gitu. Kok PH sumpah kok menye gini. Sedangkan musuhnya matanya melototnya kayak gitu. Nggak ada gebrakan baru. Sepakat nggak kamu sama saya, Waria? Iyalah.
Kan tadi kita udah jelaskan, kesempatan serangan baliknya itu lebih dari, Kasil bilang tuh 12 kesempatan itu. Kalau PHNM nggak ada masuk angin, nggak ada, nggak ada. Yakin saya nggak ada. Kayaknya sih nggak ada ya. Maksudnya masuk angin itu kan? Iya, main dua kaki. Iya. Nggak, saya yakin nggak ada kalau itu. Hanya untuk mau menjatuhkan kredibilitas mereka aja sih, Gis, kalau aku lihatnya. Iya kayak digrecokin aja, kayak digrecokin. Direcokin. Tapi keadaan Bang Fahmi sendiri, barangkali Kasil udah dapat info kesehatannya, Masih sakit, Bang. masih sakit ya. Tapi sudah membaik dari sebelumnya ya Kasil. Kalau sebelumnya kan cuma disuntik vitamin aja karena lelah. Tapi berlanjut. Dia udah sampai 3 katanya ringnya oleh Pak. Iya, nggak, itu butuh pemulihan yang lama. Iya, karena almarhum saudara saya pun kayak gitu, akhirnya almarhum. Iya. Jadi nggak Cuma di boleh Singapura dia tragedi, Pak, ya, nggak harus pasang ring. nggak total, nggak bisa ngapa-ngapain. Sebenarnya dia bukan ahli strategi, Gis. Tapi dia kenal orang-orang yang paham strategi gitu, Gis. Ada beberapa yang aku ketahui tapi nggak untuk dibicarakan di sini lah. Betul. Jangan, No need to spill the tea here lah. jangan. Karena nanti jadi buat apa? Buat malah jadinya buat poin plus buat kubu sono. Saya satu-satunya mungkin yang nggak pernah mau bilang yang seperti gitu ya. Saya panggilnya tetap Kak Fit gitu, Kak Fitri gitu. Nggak mau saya ikut-ikutan untuk menghujat orang, namanya diganti-ganti, nggak mau saya. Ya kan, karena kan kalau Kasil kan memang lebih Hasil potensi tapi yang lalu kemakan hati. Bukan kemakan hati, Gis. Itu strategi saya. Strategi saya itu tarik ulur. enggak ada. Tarik ulur nggak ada, saya itu meninggalkan kawan perjuangan nggak ada. Tarik ulur saya. Baru juga saya mengeluarkan satu statement, kalang kabutkan mereka bak pagi siang sore malam berhari-hari. Bikin lagi strategi baru, ya kan, tentang penjamin. Terus tentang aksi damai. Wah, rame lagi bak. Nanti saya mau keluarin A2. bertahap ya kan. A4 jam. Kalau katakan Ilyas, pemirsa, kita kembali setelah pesan-pesan berikut. Jadi kalau pengacara itu tidak boleh identik dengan kliennya. Jadi artinya tidak boleh terbawa suasana. Kita harus teguh dengan prinsip kita menegakkan keadilan. Prinsip kita membebaskan klien kita. Atau minimal kalau memang bersalah sesuai dengan kesalahannya, meringankan. Begitu aja. Tapi kalau saya melihat peristiwa di Nikita ini, tidak ada peristiwa pidana. Ketika tidak ada peristiwa pidana, artinya Nikita tidak berhak. Ini apa ya bahasanya gini ya. Nikita itu menjadi tersangka saja belum layak, apalagi menjadi terdakwa. Kemudian apalagi dipidana, belum layak. Betul. Serius saya. Betul, itu fakta, karena unsurnya semua nggak masuk kok. Iya. Berani saya ngomong begini. Menjadi tersangka saja tidak layak. Jadi kenapa kita bersuara? Saya khususnya bersuara karena saya sejak Nikita masih di Polda Metro Jaya ya, kita sudah bersama Bang Senses. Saya bahkan bikin komal sendiri, waktu itu penontonnya sampai 3.000 ya. Cuma taruh gambar Nikita dong di awal-awal dulu sebelum ada persidangan. Saya menyuarakan, saya bilang ini gila ya. Ya kan, keluar Betawi kita kan, gila ya. Ini orang yang banyak duit loh, artis loh, diginiin apalagi nanti kita coba. Betul. Itulah akhirnya aku intuit ya, maksudnya masuk ke dalamnya. Akhirnya aku membuat sebuah analisis penelitian hukum terhadap kasus ini 25 halaman. Plus kemarin setelah dari jaksa penuntut umum selesai mengeluarkan
saksi dan ahli serta sedikit sekali barang bukti, aku bikin 5 lembar halaman lagi. Kasusnya, iya jelas. Iya Kasus NM ini apakah untuk menutupi kasus lain? Bukan kasus lain sih. Kasus yang mengiringi kasus ini, yaitu para pelaku usaha skincare yang nakal, Mm-mm. yang ingin usahanya selamat tapi mengorbankan rakyat Indonesia. Dia mau kaya sendirian, paham nggak? Padahal dengan apa dia isu-isunya mengeluarkan uang sebegitu besarnya daripada yang perkara ini yang 4M itu ya kan untuk Karena udah terlanjur bahasa, Vi. dia tahu cuma kalau misalkan kayak sebelum-sebelumnya dia itu berbenah pas segala macam nggak mungkin akan mengeluarkan uang segitu sih menurutku. Tapi ya begitulah, udah terlanjur nyelam ya. Mau ngomong berenang kan? Ya malah nggak perlu keluar uang lah, gimana? Karena seorang saksi pelapor yang menjadi saksi korban itu sudah sudah diambil oleh jaksa penuntut umum. Mm-mm. Udah terlanjur menyelam gitu kan mau nggak mau kan berenang kalau nggak berenang ya tenggelam pilihannya itu aja sih. Nggak ada kasus timah ditutupin, nggak ada, semua kena kok. Salah satu klien saya ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya, itu ASN yang kena kasus timah, kasihan sekali loh. Dia baru diangkat PLT 6 bulan, ada kasus ini dia kena juga, padahal terima duit enggak apa enggak gitu, kasihan. Sayangnya waktu di pengadilan negeri pengacaranya bukan saya, di vonis 3 tahun, terus banding malah naik 4 tahun, sekarang kasasi saya pegang, tinggal tunggu putusan aja sih, kasihan banget. Kasus timah ini besar, nggak bisa serta merta apa diaminkan ini selesai, enggak, belum, masih jalan. Saya itu pegang kasus korupsi, pegang kasus koneksitas itu artinya pelaku pidananya sipil dan militer, itu juga saya pegang. Kalau saya lihatnya karena tidak ada kerugian negara yang dia lakukan, insya Allah sih, jadi tergantung hakimnya juga sih guys. Cuma bedanya kalau di PN dan PT kan masih yudek fakti. Yudek fakti artinya fakta-fakta persidangan ya. Namun kalau sudah kasasi dan PK itu yudek yuris. Penerapan pasalnya apakah sudah betul? Ya. Kemudian apakah unsur-unsur pidana yang menjadi bahan pertimbangan hukum hakimnya sudah betul? Nah, itu yudek yuris seperti itu. Insya Allah lah, insya Allah. Ya memang katanya ada yang laporin pihak NM, ada 3 orang, siapa sih? Gak tahu tuh saya. Lagi sih, udah lapor juga. Dengar-dengar sih begitu, tapi saya nggak tahu siapa. Ya pastinya yang merugikan kita lah. Apalagi kalau sifatnya UITE itu kan orang yang merasa dirugikan. Kalau sama Mr. J, semua pendukung kita mau dilaporkan. Penuh Ya, kan. Semuanya kita akhirnya nanti bawa backpack ya kan, bawa tenda gitu. Saking penuhnya. Kan tadi saya udah terangin, Pi. Ada yang coba mendulang Mas, namun tidak di ACC. Begitu pemirsa. Kalau mau biaya sendiri silahkan. Kalau untuk meminta Masnya udah habis gitu loh, Pi.
jadi jong. Makanya dia bilang tadi saya kasih clue, banyak sekali orang yang coba mendulang emas di kasus ini gitu.